والمقلة وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني بحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلهمني به وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا علي افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا علي ونخص بالسنة إلى نبي محمد الغزالي الطوسي الشافعي نفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amin. Alhamdulillah, malam ini kita sudah memasuki, ini sudah ada 2 bulan belum? Ya hampir 2 bulan. Kemarin kita sudah bahas adab-adab kita mulai bangun tidur, pakai baju. Terus kemarin terakhir kita adab kita di masuk kamar mandi. Nah, salah satu ciri khasnya Bidayatul Hidayah ini adalah sekecil apapun instruksinya sini, karena kitab ini mengguiding kita hal-hal yang sifatnya kecil banget, kecil dan sederhana. Harapannya Imam Ghazali adalah kita bisa melakukan ketaatan. Seperti pasal pertama kemarin kan, Qismul Awal kan, kita diajarkan bab taat itu. Sehingga kita bisa melakukan hal-hal kecil-kecil itu mulai dari pengajian ini pelan-pelan kita latih terus. Jadi memang harus dilatih, nggak bisa nggak. Dipraktekin nanti kalau sudah dipraktekin itu akan kebawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu. Jadi penting itu yang seperti itu, sehingga harus ini kita mulai dari yang pelan-pelan, santai saja, dijalankan semampunya, tidak usah tergesa-gesa, nggak usah ini, santai saja. Baik, kita masuk ke bab berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Semoga yang sedikit kita baca dari karyanya Imam Ghazali ini bisa bermanfaat buat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabil wudu'i. Jadi kalau di dalam beberapa kitab yang lain itu tulisan bab itu, nuskhoh tulisan bab itu nggak ada, langsung adabul wudhu'i. Kalau di sini kan babu adabil wudhu'i. Apa-apa itu sama saja, itu kan karena disalin dari kitab yang sudah hampir 1000 tahun, jadi wajar proses-proses begini. Fa'idha farogta, ketika kamu setelah selesai, minal istinja'i. Nah, istinja itu kemarin kita bahas minggu kemarin, bagaimana kita bersuci dari hadas itu, dengan kita masuk kamar mandi, dan bagaimana kita mengolah diri kita, adab kita masuk kamar mandi gimana, ketika di kamar mandi bagaimana, keluar dari kamar mandi gimana, berdoa. Kita ini kayaknya memang mayoritas di antara kita ini banyak yang lupa doa-doa kecil-kecil, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk rumah. Doa makan aja sering lupa, doa minum sering lupa. Nah, ya sudah, nanti ketika kita ngaji begini praktekin saja, nanti akan kebawa. Kalau kita sudah habit, nah ini pentingnya ajarnya Imam Ghazali itu menciptakan habit. Kalau udah habit itu otomatis akan masuk kamar mandi, otomatis berdoa. Minal istinjai, dari proses membersihkan kotoran-kotoran. Fala tatrukis siwak, maka jangan engkau meninggalkan gosok gigi. Ya ini agak kalau kita kan, kalau dalam kehidupan sehari-hari baik di ilmu sosial maupun apa, kita gosok gigi itu apa? Rata-rata pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Jadi kalau di kita ini harusnya setiap habis istinja itu gosok gigi.
Nah, gosok gigi itu ya sunahnya itu kemarin pakai kayu siwak itu. Apakah itu bisa tergantikan? Bisa. Saya dulu pernah ngaji ketika usia saya masih berapa dulu ya? Masih 13 tahun itu pernah ngaji Bulughul Maram itu. Ada ustadz saya yang menyampaikan, apakah bisa diganti dengan gosok gigi? Untuk tujuannya bisa. Tapi kesunahan itu, jadi misalkan kita pakai kayu siwak tapi kalau gigi kita kotor, banyak sisa-sisa makanan juga nanti kotorannya malah nempel di kayu siwak itu. Kita siwakan sebelum sholat itu kita lakukan setelah memang kita gosok gigi bersih. Apalagi habis makan jengkol dan lain-lain kan siwak nanti bau siwaknya hilang, kalah baunya sama jengkol. Sambal terasi itu baunya kuat. Illa haitsu nahaka anhu. Nah, itu enggak ada di teks yang Darus Sadir ini enggak ada. Saya cek di beberapa kitab yang lain itu memang illa haitsu nahaka, kecuali ketika ada sesuatu yang menahan dari proses siwak tadi. Di sarahnya itu apa yang menahan itu adalah secara sara itu ya nanti di teks berikutnya. Wa huwa fis shaumi ba'da zawal. Jadi ketika kita puasa dan itu setelah zuhur. Jadi zawal itu kalau kita bicara soal auqatus shalah itu zawalus syamsi. Artinya matahari sudah bergeser setelah berada di tengah-tengah siang. Tuh zawal. Jadi kalau sudah siang malah ada beberapa kitab fikih yang memang makruh untuk sikat gigi dan lain-lain. Nah, tapi untuk orang metropolis, untuk orang urban, untuk orang kota itu kadang-kadang gak gosok gigi nggak pede kan. Ya nggak apa-apa. Tapi memang begitu aturannya. Jadi ini mulai bersiwak ini sudah bisa dianggap memulai sunah wudhu. Jadi wudhu itu berapa toh anunya, rukunnya? Fardu wudhu itu berapa? Niat, basuh muka, basuh tangan, terus ba'dur ra'si, terus dua kaki, terus tartib. Ini yang furudul wudhu. Ini harus ingat di luar kepala, karena nanti sebelum dan setelah wudhu dan di tengah-tengah ini ada namanya sunanul wudhu. Basuh telinga itu sunnah, ya kan? Kumur-kumur sunnah. Istinsak masuk hidung ini, sehingga ketika ini saling melengkapi. Fisiwaki asyru khisolin. Jadi dalam proses gosok gigi itu ada 10 sesuatu yang bisa didapatkan. Salah satunya tadi itu mulut bersih, dan menjadi penarik ridhonya Allah. Karena posisi ridho itu buat kita sebagai hamba itu posisi yang lumayan tinggi, atau kalau nggak bisa dikatakan tertinggi, ridho Allah. Karena dengan ridho Allah lah kita bisa kita ini kan kalau mau hitung-hitungan sama Allah nggak cukup. Kita sudah diciptakan, kita dikasih hidup, dikasih rezeki, dikasih kenikmatan yang macam-macam. Kalau kita hanya sekedar beribadah nggak cukup, sangat tidak cukup. Kalau mau katakan cukup, kecil sekali, nggak cukup banget. Nah, itu prosesnya. Sehingga penting kalau kita mengharap ridho Allah. Ya kita pelan-pelan lah itu, kalau soal itu kita ajarkan ke diri kita pelan-pelan. Karena diri kita ini kan satu kesatuan antara jasad ini punya pikiran, punya ruh ditempatkan di jasad kita. Nah, ini kita harus kolaborasi terus untuk melatih itu. Jadi kesadaran yang dibangun itu adalah kesadaran, bukan kepintaran, bukan. Kesadaran, sadar diri itu mahal harganya. Sadar diri itu mahal harganya. Makanya kalau di Jawa itu
iso rumongso, ojo rumongso iso. Kalau bisa itu kamu yang dibangun itu rasa, bukan merasa bisa. Makanya ya konteks kejawaan itu kalau mau di ya saya kira ini di seluruh wilayah-wilayah kita di etnik yang lain saya kira juga ada. Ya cuman dengan kearifan-kearifan lokal yang intinya sama, menanamkan itu. Salah satu fungsi bersiwak itu adalah wamas khototun lisyaiton. Mas khotoh itu dari kata-kata suhtun, bikin marah setan. Kita sudah bersepakat setan aduwwu mubin. Setan itu musuh yang nyata. Makanya beberapa kiai-kiai kita juga menyebut, pokoknya kita kecewakan setan. Ada yang kemarin juga bilang sholat cepat. Kenapa sholat cepat? Jadi setan masih siap-siap menggoda kita sudah selesai sholatnya. Ya saya kira posisinya bukan soal sholat cepat atau tidak, tapi lebih setan ini hati-hati gitu loh. Kadang-kadang kita ini sudah merasa benar tadi ya setan tadi itu. Nah, harus presisi kita dalam proses ini. Mas khototun lis syaiton, dan membuat marah setan. Makanya kita kalau bisa bersiwak, bergosok gigi lah. Apalagi kita ini yang perokok dan lain-lain. Wasolatun, dan sholat bisiwakin, dengan kita melakukan bersiwak itu afdolu min sab'ina sholatan bila siwakin. Sholat dengan bersiwak itu lebih utama dibanding sab'in itu berapa? 70. 70. Oh, luar biasa loh, 70 sholat. Ada redaksi yang lain, rok'atani fisolah, dengan bisiwakin itu juga lebih baik dibanding sab'atu, dibanding 7 rakaat. Jadi 2 banding 7. Kalau ini satu sholat itu kan ada beberapa rukun yang dijalankan. Itu satu sholat itu lebih baik dari 70. Seperti itu. Ya itu hadis. Jadi beberapa ini juga diterangkan sumber hadisnya seperti apa. Jadi ritme begini, kenapa santri-santri itu ketika ngobrol, ketika amaliyah jarang sekali, wah dalilnya apa itu? Dalilnya hadis. Hadisnya sahih atau enggak? Kita jarang mendengar santri seperti itu bertanya, kecuali orang yang baru belajar dikit-dikit. Tapi dijelaskan soal dalil dia nggak paham. Dalil itu apa, madlul apa, nggak paham. Apalagi hadis. Hadis kan variabelnya banyak. Matan, rijalul hadis, sanad hadis, apalagi mustalah hadis, istilah-istilah itu. Terus riwayat. Terus kekuatan imam-imam, definisi-definisinya banyak. Lah hadisnya sahih enggak? Loh, kamu ngerti enggak hadis sahih itu kategorisasinya seperti apa? Variabelnya apa? Hadis sahih, hadis hasan, hadis ahad, hadis maudhu. Apa? Kategori enggak paham kok nanya. Itu ciri-ciri hari akhir zaman tuh begitu. Nah, enaknya alhamdulillahnya kita dalam lingkup santri itu selalu begitu. Kita sudah yakin ini ada. Kita tinggal buka kitab, ada semua. Rujukan-rujukan. Tahlilan enggak ada. Itu kacau orang-orang kayak gitu. Wa sholatun bisiwakin afdalu indallah. Ada indallahnya di situ enggak? Enggak ada ya? Nah, ini ada indallah. Wa sholatun bisiwakin afdalu indallahi min sab'ina sholatan bi ghairi siwak. Ini bi ghairi, ini bila. Ya, maknanya sih hampir lebih sama. Jadi itu keutamaannya. Dan ini hanya diberikan kepada umatnya Rasulullah SAW. Lipatan-lipatan ini, bonus-bonus yang seperti ini kita manfaatkan itu, untuk apa? Untuk nutup kekurangan kita. Jangankan begini, kita kadang-kadang sholat fardu aja kadang, wah ntar aja gitu ya. Ya untuk nutupin itu, untuk
ganti-ganti yang kita ini kurang-kurang begitulah gitu. Kan lumayan daripada kita umroh, kita sholat di Masjidil Haram kali 100.000 kali, ya itu butuh dana besar. Ya udah begini-begini aja kita siwakan apa gitu. Summa, loh ini kan beda lagi nih. Sebentar. Iya ini apa namanya, kalau ini waruya. Sebentar, ini kok anu banget ini. Bedanya jauh banget ya. Sebentar, kita baca yang ini aja yang ini. Kadang-kadang ini sarah dimasukin matan ini, jadi enggak. Kalau yang saya baca ini Al-Kifayah itu ada hasyiah, jadi sarahnya disarahin lagi, itu hasyiah. Warwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayat laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli shalah. Kalau toh tidak dianggap nanti akan memberatkan, kalaulah tidak, bahasa yang indah itu gimana ya? Kalau toh tidak nanti akan aku dianggap memberatkan ala ummati, memberatkan bebannya itu ke umatku, maka sesungguhnya, jadi la amartu ini lam taukid, aku akan memerintahkan untuk selalu bersiwak dalam setiap sholat. Itu Rasulullah begitu. Nah ini hebatnya Rasulullah itu selalu mikirin umatnya itu loh. Ngerti umatnya orang-orang kayak kita ini. Terus males, badannya kurang, dosanya banyak. Makanya inna syafaati likabairin min ummati. Rasulullah kan begitu. Syafaatku nanti orang-orang yang dosanya banyak gitu dari umatku. Karena tahu kelakuan umat-umat apalagi yang jauh dari beliau, jaraknya jauh, secara waktu juga jauh. Ngerti umatnya orang kayak kita ini ngerti. Sehingga kalau tidak dianggap nanti takut, Rasulullah itu mengkhawatirkan kalau saking pentingnya, bukan karena terus kemudian ini jatuhnya tiba-tiba bukan wajib tapi ya sunnah, terus kemudian kita menganggap enteng, jangan. Jadi enteng itu beda ya, sahlun itu beda dengan tasahul. Kalau tasahul itu proses menganggap enteng, itu beda. Kalau ini ada teksnya enteng, itu bonus lah buat kita, berkah buat kita, anugerah buat kita. Tapi pikiran kita jangan sampai menganggap enteng. Itu yang penting mindsetnya, jangan tasahul, jangan menganggap enteng. Kita baca dulu. Wa anhu, dan juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, umirtu bisiwaki hatta hasyitu ayyaktuba alayya. Saya diperintahkan untuk melakukan bersiwak sampai hingga saya itu menganggap, sampai saya takut ini dianggap ayyaktuba alayya, ini ditetapkan untuk. Jadi Rasulullah memikirkan ini loh, kategori nanti ini ada implikasi hukum istilahnya kalau hari ini. Rasulullah bertindak, Rasulullah itu kan khuluquhul Quran dan lain-lain. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah itu semuanya terdefinisikan nanti hukum yang akan terjadi. Jadi Rasulullah sampai takut itu. Summa, ini masih matang loh, tapi kok ini dimasukin sarah yang di sini. Ini
nggak apa-apa lah kita baca yang kitab yang kita sepakat ini aja nggak apa-apa. Jadi di sini sarah, tapi di sini sarah, di sini masih hikmatan. Summa, maka kemudian indal firogi, tatkala kita sudah selesai melakukan siwak, gosok gigi, ijlis lil wudu'i atau ujlus lil wudu'i, duduk dengan tenang, mustaqbilal kiblati, dengan menghadap kiblat. Susah ya sekarang wudhu itu desain kamar mandi atau tempat wudhu itu tidak selalu gini, tapi ya anggaplah carilah nanti kalau di masjid atau di tempat wudhu itu kita menghadap kiblat kalau bisa. Kalau mau di tempat murtafiin yang agak tinggi, jadi jangan yang langsung apa kaila yusibaka ar-rasasu. Maknanya itu jangan-jangan untuk menghindarkan lah, untuk menghindarkan agar kamu tidak kena cipratan. Padahal air wudhu itu kan kategorinya kan mutanajis kan, hanya mustakmal aja. Tapi ya mungkin karena hanya tempat wudhu itu kan nggak jauh-jauh dari aliran ini dan aliran itu, yang kemungkinan juga mutanajis. Mutanajis itu yang terkena najis. Ar-rasasu. Wakul, dan ucapkanlah atau berdoalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sebelum melakukan wudhu, sebelum ya ini. Karena wudhu itu syarat pertamanya apa? Rukun pertamanya? Niat. Iya niat, niat itu. Yang fi'liyah itu kan apa? Ghuslul wajhi. Nah itu, jadi sebelum ghuslul wajhi, selain niat, karena nanti niat kita jelaskan sendiri. Karena ini penting untuk ini saya dapatkan dulu juga ketika saya ngaji di pondok juga sama. Nanti muktarinan bifili kita jelasin. Jadi ini sebelum niat ghuslul wajhi ini adalah muktarinan kalau dalam istilah niat itu. Muktarinan bifili ya itu nanti. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Terus wakul, juga berdoalah Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini doa yang populer sekali dan kita bisa berdoa seperti ini dimanapun tempat kita berada. Kita masuk ke tempat baru, kita mau jalan, mau apa, kita bisa berdoa ini. Wahai tu bismillahirrahmanirrahim. Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzubika, saya berlindung kepadamu, min hamazati syaiton, dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku juga berlindung kepadamu ketika mereka datang. Insya Allah kalau yang ngamalin doa ini, yang insya Allah nggak bakal lah ditemuin yang aneh-aneh begitu. Iya, kalau kita berdoa ini aja. Kalau hafal, kalau pas ditemuin langsung plus hilang semua. Ayat kursi aja lupa. Ada yang pernah ditemuin begitu-begitu? Kalau Udin mah temennya. Jadi bukan ditemuin, memang temennya. Gak apa-apa, Din. Akrab-akraban gak apa-apa, Din. Nanti ngomong gitu. Syarat wali itu begitu katanya. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya itu hadisnya itu ada, bisa dibaca sendiri, itu referensinya diikuti dari mana. Sumarsal, kemudian, nah ini masih sunahnya. Sumarsal, kemudian basuhlah. Jadi ini bedanya ya, kalau ightasala atau ghuslu itu artinya membasuh. Kalau mashu itu ngusap. Bedakan itu. Makanya ghuslul wajhi,
Ghuslul yadaini, ghuslul rijlain. Terus kemudian apa? Mashu ba'dir ra'si. Terus apakah ya nanti ini panjang, wudu ini panjang banget. Karena sebenarnya intinya saripatinya hidayah itu di bab wudu. Inti saripatinya bidayatul hidayah ini di bab wudu. Kita ngaji segini, itu bab intinya di wudu. Wudu beres, insya Allah yang lainnya beres. Karena wudu itu menjadi syarat sahnya sholat itu. Balik lagi kuncinya, inilah ketika sholat kita beres, insya Allah semuanya juga beres. Makanya penting wudu itu menjadi kunci. Yadaika, basuhlah kedua tanganmu salasan 3 kali. Qabla an tudkhilahuma al-ina'a. Basuhlah kedua tanganmu sebelum ini saya agak bingung mengartikan konteks hari ini. Sebelum memasukkan kedua tanganmu itu ke wadah. Kita ini sebelum wudu apakah ini? Tapi anggaplah kita berwudu di jeding, kamar mandi yang gede itu. Nah, seperti itu. Jadi sebelum, kalau kita di kampung sih memang masih pakai jeding begitu, yang kita wudu langsung biar begini. Nah, itu sebelum kita memasukkan tangan kita. Ini terbiasa di perkotaan semuanya pakai keran. Nah, kalau kita masih di kampung masih pakai kamar mandi yang gede sekali. Kamar mandi di rumah saya itu ukurannya 5 kali 1,5 meter. 5 atau 4 meter lebih. Karena nyambung sama kamar mandi sebelahnya. Jadi kalau mau dihitung ya hampir 5 meter kali 1,5 meter. Gede banget. Lah syarat ma'ul mutlak yang 2 kulah itu seberapa? Diroen. Jadi kibik, mainnya kibik. Kibik itu berarti panjang, lebar, tinggi. Jadi kalau ada beberapa keterangan kitab itu 1 dirok setengah itu segini. Jadi ini lagi. Itu dirasain, saya yakin nanti langsung ngamuk deh. Di 1 dirok setengah itu patokannya ini. Lengan yang atas ini separuhnya. Inilah ukuran 1, 2 lebar kali tinggi kali. Jadi nanti kita ini. Tapi seberapapun banyak airnya, adabnya, karena kita bicara adab, tetap kita cuci dulu tangan ya. Nggak tahu kita habis ngupil atau habis ketemu megang apa ya, kita biar bersih semua. Wakul Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, saya minta kemurahan, kemakmuran, luber lah, karena kita. Tapi yang lebih penting ya, kalau wudhu itu jangan israf ke air, jangan boros secukupnya, jangan. Saya kategorinya orang yang kalau wudhu itu lumayan banyak airnya kalau saya. Nah itu tetap saya punya mindset jangan terlalu banyak, jangan terlalu boros. Wal barokah, dan keberkahan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah minak su'mi wal halakah, dari kesialan. Ya mungkin kadang-kadang kita itu masih agak sial-sial sedikit karena kita nggak pernah berdoa itu. Dari kesialan dan kerusakan. Summanwi, maka kemudian berniatlah raf'al hadasi, untuk menghilangkan hadas. Ya karena ini wudhu berarti hadas kecil. Awis tiba hadis sholah, atau awis tiba hatilis sholah, atau niat untuk menjadi syarat sahnya sholat. Ataukah ketika kita nawaitul wudhu lillahi ta'ala sah. Karena wudhu itu beda dengan mandi. Mandi itu harus ta'yin. Karena ada mandi sebagai adah, sebagai rutinitas, ada mandi sebagai ubudiyah,
apa namanya tadi, lirafil hadas juga. Kalau wudhu itu nggak ada. Kita di kehidupan sehari-hari wudhu gitu aja nggak ada. Nah ini makanya kalau wudhu, nawaitul wudhu lillahi ta'ala, sah. Itu kalau nggak salah di Sulam Taufik deh itu bahas ini. Nah, wala yang bagi dan tidak diseyokjakan untuk apa? Anta zuba niyatuka qabla ghuslil wajhi. Jadi niatmu nggak boleh hilang sebelum kamu membasuh wajah. Ini maksudnya gimana? Begini. Durasi niat. Nah, kita bicara soal durasi niat. Anggaplah durasi niat ini sepanjang penggaris 30 cm. Ingat-ingat, ini penting banget. Ini banyak sekali salah. Niat itu definisinya apa? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Nah, muqtarinan inilah yang ini akan kita praktekin. Anggaplah durasi niat tadi, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari listibahati sholati atau apalah yang penting, atau nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Itu durasi, ada durasinya. Anggaplah durasinya ini sepanjang 30 cm. Niat ya, niat itu dalam hati. Kalau lisan itu untuk menguatkan niat. Nawaitul wudu'a. Jadi niat itu mulai dulu, mungkin dalam kategori sudah 60% atau 75%. Sebelum niat itu selesai, kita sudah mulai membasuh muka. Kalau sholat itu Allahu Akbar, makanya orang banyak yang mang-mang ketika sholat. Nawaitul wudu juga mang-mang. Orang ngepasin itu yang sulit. Ngepasin tadi loh, ngepasin durasi itu. Mau ketarinan bifi'li itu yang sulit. Jadi sebelum lillahi ta'ala kita sudah membasuh wajah dulu. Sama kayak sholat. Nawaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin usolli. Jadi ada Allah lillahi ta'ala. Hu akbar. Itu muqtarinah. Saya juga dulu mengkoreksi itu. Kita niatnya kan nawaitu wudu' ala rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, langsung begini. Dulu juga begitu. Jadi ternyata di sini tidak boleh, niat itu nggak boleh hilang sebelum kita membasuh wajah. Lillahi ta'ala aja yang dipakai muqtarinannya. Kategori lillahi ta'ala dalam batin itu yang dipakai kategori di rukun pertama. Baik rukun pertama dalam sholat, yaitu kesemuanya aplikasi. Jadi makanya sudah niat haji belum? Udah. Sudah nabung belum? Belum. Sudah punya paspor belum? Belum. Berarti belum niat. Untuk memenuhi niat umroh, haji, minimal punya paspor. Karena itu menjadi syarat sahnya. Karena kamu kalau nggak punya paspor nggak bisa ke sana gitu loh. Atau punya tabungan. Soal tabunganmu 10.000, 20.000 itu nggak penting. Yang penting kamu punya tabungan yang kamu dijadikan untuk haji. Itu muqtarinan bi fi'li. Ini banyakkan saya yang salah di sana. Ya ini kan mencoba menetapkan yang kata Imam Ghazali seperti itu. Walam bagi anta juga niyatuka qabla ghusl wajhi. Jadi seyogjanya saya seharusnya niatmu jangan sampai lepas dulu sebelum kamu basuh wajah. Ini niat. Kita pahami dulu furudul wudunya apa saja. Niat pertama yang bergandeng dengan niat itu apa? Ghuslul wajhi. Fala yasihu wudu'uk, maka tidak akan sah wudumu ketika tadi niatmu sudah lepas duluan. Nggak sah. Urusannya sah dan nggak sah. Kalau masih bagus dan tidak bagus masih lanjut nggak apa-apa. Tapi kalau ini sah nggak tidak. Sumahud ghurfatun lifika watamat mat biha salasan. Kemudian ambillah secangkup apa namanya? Apa kalau segini apa? Ya pokoknya segini lah. Ghurfatun lifika untuk mulutmu, air maksudnya. Air dan berkumur-kumurlah dengannya 3 kali. Amat bang. Wabaligh
fi raddil ma'i ilal ghalsomati. Dan nyampailah proses berkumur tadi itu sampai ghalsomah. Ghalsomah kalau di sini artinya itu apa namanya? Rasul halkum. Rasul halkum ini ha makhraj itu loh. Ha. Iya. Nah, ha ini sampai ke situ. Makanya ketika kita puasa nggak boleh berkumur-kumur sampai segitu. Karena ini memang benar-benar di jeda tenggorokan paling atas, mulut paling dalam. Jadi ya itu apa namanya? A'dha kita seperti itu. Halkum itu ya makhrajnya ha. Illa antakuna, kecuali kamu posisinya sedang puasa, fatarafik. Kalau di nuskah yang lain itu farfik, jadi tinggalkanlah. Jadi jangan dilakukan. Itu kalau sedang puasa. Lah enak. Wah, haus banget. Puasa itu yang paling susah kan nahan haus. Nahan haus. Wah, kumar. Kamu udah wudu ya batal. Tapi kumar terus. Menang banyak nih kan. Ayo makanya. Wakul sambil berkumur-kumur itu, ini penting ya, nanti kita wudu ini kita kayaknya nggak bisa khatam soal wudu ini. Kita akan bahas berapa minggu nanti. Tapi tolong setiap aplikasi af'al di wudu ini doanya dipraktekin. Praktekin bener. Allahumma bayyid wajhi. Allah, ya Allah putihkanlah wajahku nanti di yaumal la tabyadul wujuh wa taswaddu wujuh misalkan. Dilatih saja. Nanti yang penting paham maknanya, nggak usah nggak pakai bahasa Arab nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting tahu maknanya, doanya seperti apa. Kayak tadi itu. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyah turun misalnya. Yang penting maknanya. Pakai bahasa Indonesia pun nggak apa-apa kan, doanya dalam hati aja. Tapi dilakukan. Nanti coba setiap wudu, ya Allah ketika tangan kanan, misalkan kita basuh tangan kanan, ya Allah berikan kitab amalku nanti dengan tangan kanan. Ketika basuh tangan kiri, ya Allah jangan kasihkan kitab amalku nanti dengan tangan kiri atau dari belakang punggung saya. Yang penting tahu maknanya. Tapi lakukan, latih itu terus. Wah ini dasar banget. Wudu setiap aplikasinya bisa berdoa luar biasa. Dan cek ketenangan batinmu itu kan beda. Terus apa namanya tingkat kecerahan batinmu juga kan beda. Beda. Ya kadang-kadang kita masih longgar-longgar gini ya wajar lah, manusiawi. Allahumma inni ala tilawati kitabik. Ya Allah, tolonglah aku untuk menetapkan diriku untuk selalu membaca kitabmu. Wa kasrati zikri laka, dan memperbanyak zikir kepadamu. Itu apa? Bahasa bits nih. Iya. Wah kacau ini saya matanya. Wasabitni bil qawli sabiti fil hayati dunya fil akhirah, dan tetapkanlah dengan perkataan yang memang sudah telah ditetapkan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Qawli sabit ini beberapa teks kitab itu yang ada yang menyebutkan itu bisa la ilaha illallah, bisa syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang mengatakan begitu. Dan ada yang menambahkan qauli sabit ini adalah kata-kata yang sudah harus tetap kita pegangi mulai kita hidup alam barzakh sampai nanti di hari akhirat. Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kita minta, kalau kita nanti mati itu kelihatan yang aneh-aneh kan kita bisa nggak keucap itu. Makanya kita minta sejak dari wudu itu kita minta, kita latih, ya Allah sabit nih bil qauli sabit. Ya selain ini ya kita tetap wiritan la ilaha illallah, jangan kurang. Minimal kan itu kan banyak itu yang mengijazahkan
La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sehari 100 biar rezekinya nggak putus-putus kan gitu. Daripada sekarang kan populer tuh pinjam 100, mending baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100. Kan gitu. Ya rezekinya nggak putus. Rezekinya nggak putus. Katanya begitu, tapi dijalankan aja. Oh, siapa tahu kan begitu. Gitu loh. Siapa tahu kan. Hurfatan khut bikaifika hurfatan. Oh, ini yang tadi. Bentar. Itunya wal akhirah. Saya bacakan ini. Wa fin nuskhah wasabit di bil qauli sabit itu asy-syahadah. Fit dunya wal akhirah itu yang benar-benar terjadi. Yang terjadi itu as-shadiqah bil barzakhi. Barzakh itu arti dasarnya apa? Barzakh itu kalau nggak salah arti dasar itu sekat, alam antara. Barzakhun, sekat apa? Ya sekat. Kalau kita sering menyebutnya satir, satir itu kan sesuatu yang menutup sebenarnya. Tapi kalau satir ruang tamu, nah itu barzakh. Artinya apa? Sebenarnya batas kita dengan alam barzakh itu nggak tebal, tipis banget. Nah kenapa? Ya karena kitanya aja yang ini nggak tahu. Makanya biasanya orang-orang yang punya kelebihan itu yang paling pertama-tama itu dia mengerti alam barzakh. Biasanya dengar jalan, dengar suara mayit dikebukin, nah gitu-gitu. Atau suara-suara yang aneh-aneh itu barzakh gitu, alam barzakh. Sekatnya tipis lah. Wa ma ba'dahu wa asyaddu min qablahu wa awanu min ba'dahu. Padahal itu soal sabitul am. Jadi itu memang yang summa khud, Teksnya sama nggak? Saya malah dari ini. Summa khud hurfatan di anfika. Nah, kemudian setelah berkumur-kumur tadi dengan kita berdoa tadi itu, kita ambil juga ada disertasinya atau tesisnya itu Habib Ismail Fajri Alatas, Habib Aji. Itu disertasi untuk doktoral di Amerika, itu ngambil ini. Wudunya di Bidayatul Hidayah dan lebih mau istinsak di hidup. Itu bisa jadi disertasi. Ada itu ditulis itu Habib Aji Ismail Fajri Alatas. Itu kalau nggak salah dulu tesis kalau nggak disertasi bahas ini. Itu bisa dikupas karena ini harus latihan benar, kalau enggak gagal. Enggak memenuhi syarat. Wastanshik, dan kemudian bukan dikumur-kumur kalau hidung, jadi sesep apa dihirup, tapi jangan sampai masuk. Dihirup sampai ininya awal-awal biasanya sini nanti pengar, kalau istilah Jawa itu pengar. Apa kayak panas. Bukan panas. Rasanya panas. Pengar kalau di Jawa itu pengar. Apa pengar itu kalau di sini? Jadi. Tapi tidak sampai masuk ke sini, tidak sampai masuk. Batas antara ini loh, di sini ini ada batas antara perjalanan yang ke mulut sama ke paru-paru. Biar dengan air tadi wastansir, dan semprotkanlah. Atau begini. Mafil anfi, apapun yang ada dalam hidung. Jadi artinya ya bersih hidung itu. Min rutubatin, ini ada alnya ya? Iya. Kalau di sini nggak ada alnya. Saya anggaplah ada alnya. Minar rutubah, dari sisa-sisa air yang menempel di sini. Jadi lembab atau basah itu rutubah itu. Masih menggenang. Nah, itu begini-gini. Jadi insya Allah kalau banyak ya, tapi sains itu jangan dijadikan patokan. Tapi sains juga sudah membuktikan beberapa yang istinsaknya benar itu kita terbebas dari asma sama polip. Nggak tahu bedanya asma sama polip itu apa, nggak tahu. Wakul fil istinsak, maka berdoalah ketika proses menghirup air itu
Allahumma aujidni raihatal jannah. Loh, ini keren sekali loh doa-doanya wudhu itu. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan raihah ini di sini tadi itu artinya ya wewangian surga. Arihni ya raihah. Oh, ini arihni ya? Di bawahnya tapi dijelasin. Iya. Nah ini soalnya saya lebih banyak pakai Al-Kifayah. Sebentar. Wa qul fil istinsaki Allahumma arihni. Ya, arihni ya raihah. Raihah itu ya sama bau-bauan. Arihni itu berikan kemampuan untuk membaui bau surga lah, intinya begitu. Nah, makanya perbedaan redaksi begini gak usah kita pusingin. Udah, yang penting maknanya saja kita yakini dan berdoanya dalam hati. Intinya kita membersihkan hidung biar layak gitu loh, hidung kita membaui surga kan gitu loh sebenarnya. Nggak apa-apa, kita sambil kalau kata Gus Nabil ini kan kita sambil belajar filologi. Ya ini kitab ini begitu. Jadi tidak kemutlakan harus ini, enggak. Tapi kan makna juga enggak ini. Apa namanya enggak beda maknanya. Terus kemudian tadi ketika istinsak kita minta agar hidung kita bisa punya sensitivitas membaui surga. Bau surga apa? Bau surga itu seperti apa? Ada yang tahu? Tetap apapun yang terkait dengan surga itu adalah tetap mala ainun ra'at wala uzunun samiat wala khatara ala qalbil bashar. Tetap seperti itu patokannya. Mata belum pernah lihat, telinga belum pernah mendengar, terbersit dalam hati pun enggak. Itu raihah apa? Jannah wa mahaula. Wa mahaula. Jadi jangan wah nanti di surga ini nanti ya jeri min tahtil andar seperti yang dituliskan dalam Al-Quran. Jadi kalau sebuah istana, rumah, terus ya jeri tahtil minta di tempat kita banyak. Terus kemudian kita keluar dari rumah kita memetik buah di tempat kita banyak. Ingat bahwa ini digambarkan ketika ayat ini turun di masyarakat yang tandus, yang gersang, buru-buru tanaman, wong air aja nggak ada kan gitu. Nah, artinya seperti itu kalau kita memandang. Makanya surga itu patok ini hadis qudsi. Al jannatu itu mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatar ala qalbil bashar. Itu surga. Patokannya itu dipegangi. Makanya ini masuk dalam akidah gitu loh. Jadi biar nggak gampang, kita nggak bukan goyang-goyang. Wa qul fil intisari, dan katakanlah dan berdoalah ketika proses menyemprotkan hidung tadi itu adalah Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya kebalikannya. Bau-bau gak enak, bau-bau neraka, bau-bau apa. Itu semoga kita dihindarkan dari situ. Gitu loh. Ya, ini masih banyak. Ini sudah 1 jam lebih. Nah, nanti kita lanjutkan minggu depan, tapi intinya balik lagi ke situ. Spesifik wudhu ini, tolong ini diikuti. Part by part wudhu ikuti. Latih terus. Wah, tadi wudhu lupa, nggak apa-apa. Nanti dilatih lagi. Pokoknya yang penting ingat terus, ini dilatih. Sehingga detailnya wudhu nanti mulai kita madmadoh, berkumur, cuci tangan, berkumur, terus istinsyak, nanti wasul wajhi, wasul yad, masuk ba'dur rausi, semuanya ada doanya. Dan ingat, bab inti dari kitab Bidayatul Hidayah ini ada di bab wudhu. Jadi semoga ini kita bisa mendapatkan berkah yang luar biasa dari Imam Ghazali, karena ya manfaat lah, muka-muka ilmu kita manfaat. Manfaat itu apa? Dulu kalau manfaat itu orang, wah jadi guru itu manfaat. Bukan. Manfaat itu minimal kita praktekin. Yang kita tahu kita lakukan, itu manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang kecil ini bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi.
Walafu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.